برحمة الله وعلى آله وأصحابه ومن لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. محمد سيد القولين والثقلين والفارقين بالعرف وبالعجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. شفاعته لكل حال من الأحوال المختلفين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة كما وصف الله سبحانه وتعالى فلنا وجعل لك سبب العافية ظاهر وباطنة مفتاحا sakit Allah penyakitnya Allah bersedia sedia kala mudah-mudahan penyakit itu sebagai penghulu dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak akan kita keluar dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala di dunia wa ala kulli natin salihah wa la hawla Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki hadis yang ke-8 yaitu tentang bersiwak. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atani bersiwak khairun min 70 raka'atan min ghairi siwak." Salat 2 rakaat itu dengan siwak lebih baik daripada salat 70 rakaat tanpa bersiwak. Salat 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Pertanyaan saya, siapa yang bawa siwak sekarang? Ketinggalan lagi. Hah? Kalau ketinggalan handphone ingat pulang balik lagi. Ketinggalan kunci motor ingat balik lagi. Ketinggalan siwak nggak usah. Nggak usah. Ada pasti yang bawa siwak. Saya bawa siwak. Apa yang bagi-bagi siwak? Ayo. Saya mau bagi-bagi. Rokatani disiwakin ya khairun min 70 rakatan bagi siwak. Jadi kenapa 70 kali lebih baik daripada 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 kali rakaat tanpa siwak? Karena ittiba' di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah salah siwak itu dengan pasta gigi? Beda katanya. Kandungannya itu sama. Saya baca di jurnal kesehatan itu Dr. Dewi, Profesor Dr. Dewi itu di bidang kesehatan itu, kalau dikiaskan antara siwak dengan pasta gigi itu kandungannya sama, fluoride dan kalsium. Hanya bedanya kalau orang-orang zaman dahulu itu memang sudah terbiasa dia menggunakan siwak, tapi kemajuan teknologi maka menggunakan pasta gigi. Tapi efisiensinya adalah memakai siwak itu ketika mau sholat itu lebih mudah ketimbang
dengan pasta gigi. Maka kata Nabi, laula syukra al-ummati la'afatku bisiwak. Dan kalaulah tidak memberatkan atau memerintahkan umatku untuk bersiwak dalam setiap sholat, ya. Laula syukra al-ummati la'afatku bisiwak inda kulli sholat. Kalau tidak itu memberatkan bagi umatku, maka aku perintahkan kepada umatku itu setiap sholat itu menggunakan siwak. Maka menggunakan siwak ittiba' li sunnati Nabi, dan itu fadilahnya tadi diantaranya yang pertama itu adalah apa? 70 rakaat siwak lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Kemarin ketika Ustaz Fauzi Khatib Idul Adha di Mari ngobrol sama saya sambil pulang. Saya bilang, kenapa Ustaz nggak langsung kita mau apa namanya, mau hidangan dulu, jamuan dulu. Ustaz, saya kebiasaan di rumah itu ada pengajian, ada ta'lim, ada doa. Kalau orang Betawi kan begitu. Saya tanya, itu apa? Umurnya udah ini ya, udah lewat, udah luar biasa umurnya. Bisa 26 tahun. Itu apa Ustaz tipsnya? Ya itu saya masih ingat. Apa tuh tipsnya itu? Jangan ninggalin siwak. Dia ngeluarin siwak dari kantongnya. Jangan ninggalin siwak Ustaz. Jadi bapaknya, ayahnya Ustaz Fauzi itu, Fauzi Sodri kan namanya, Ustaz Haji Sodri itu umurnya 80 lebih. Dia tidak pernah meninggalkan siwak. Jadi tanpa dirasa, tanpa apa namanya, diraba-raba dan sebagainya, itu fadilahnya ternyata itu bisa salah satunya tadi lebih baik dengan siwak itu 2 rakaat, dan lain-lainnya itu dalam ilmu kesehatan juga sudah ada seperti itu. Siwak itu dari pohon apa? Pohon karat. Kalau di Indonesia itu siwaknya pohon karat. Pohon karat itu kalau bahasa ininya, bahasa ilmiahnya itu apa? Pohon karat. Ilmiahnya itu Salvador Frutisia. Cari itu. Salvador, saya ingatnya pokoknya Matador itu. Salvador Frutisia. Itu nama ilmiahnya tentang pohon ara yang tumbuh hanya di Timur Tengah. Di Asia itu hanya Asia Selatan, ya. Pohonnya itu rindang, pohonnya itu kuat dalam apa namanya, panas, lembab, dingin, dan diambilnya itu dari ranting dan batang pohonnya. Jadi kalau kita mau menambahkan fadilah daripada ibadah-ibadah kita yang lain, maka salah satunya adalah bersiwak sebagai salah satu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kalau orang-orang yang datang ke ulama itu siwak yang baru kemudian minta apa namanya, digigit sama ulamanya itu. Misalnya datang ke apa namanya, Habib yang di apa namanya, kemudian dirinya dan sebagainya, itu siwak yang baru kemudian minta digigitin, dihancurin, baru itu rata-rata itu. Jadi kalau kata orang Jawa ngalap berkah, seperti itu. Insya Allah. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya itu, Sittatun min sunnah al-mursalin al-haya wal hikmah wal ijabah was siwak wa ta'attur wa kasratul azwaj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara dari sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sunnah Rasul sebelum Nabi, yaitu pertama rasa malu. Rasa malu itu, yang kedua sabar, berpegang dan bersiwak, memakai wangi-wangian dan memperbanyak istri. Yang terakhir senang. Yang pertama dalam perkara sunnah daripada sunnah Rasul adalah al-haya. Al-haya itu malu. Malu itu adalah buah dari
keimanan seseorang. Karena al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kalau orang itu sudah tidak punya rasa malu, maka tidak ada keimanannya. Jadi malu itu adalah buahnya dari iman. Ya. Iman itu melahirkan rasa malu. Malu untuk bermaksiat, malu untuk melakukan kesalahan, malu untuk mengganggu orang lain, malu untuk menyakiti orang lain, malu dan sebagainya yang itu sifatnya tidak baik itu untuk dirinya atau orang lain. Ya, kemudian berbekam siapa yang pernah berbekam? Pasti semuanya pernah ya berbekam. Berbekam itu adalah sunnah Nabi SAW mengeluarkan darah itu. Ya, itu berbekam itu sunnah Nabi SAW. Kalau yang belum pernah coba tuh di jembatan Lempet berapa? Kangkeng kemarin 90.000. Ya, 90.000 bekam tuh ya. Sebelumnya dipijit dulu ya. Promosi. Berapa pegangan tuh? Kalau mau sendiri beli bekamnya. Kemudian sabar dan memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian itu adalah yang enak, yang harum. Ya, jangan pakai wangi-wangian itu yang buat orang lain itu pusing sekitarnya. Ada tuh minyak wangi dipakai sama dia tapi nggak enak buat orang lain. Pusing. Kalau deketin padahal pakai minyak wangi, pakai minyak wangi jangan atau ini dan sebagainya, Allah a'lam. Tapi kalau ada yang pakai minyak wangi harum itu, buat orang itu lain itu suka, dan itu sunnah Nabi SAW. Jadi kita ke masjid beribadah itu sama halnya ketika kita mau pergi pegangan. Pergi ke tempat mana yang kita rapi dan kita memakai wangi-wangian, tentu menghadap Allah harus lebih daripada itu. Wangi-wangian. Ya. Insyaallah. Jadi minyak wangi yang bagus, yang wangi yang harum. Ya. Jadi nggak buat orang lain itu pusing. Ada harum-haruman yang bertangan kita ketika sholat itu pusing. Kalau cium harumnya itu, nah kita tahu ketika apa orang ulama terdahulu itu dan orang-orang yang sekarang itu para habib berkiai sebagainya itu minyak wanginya itu mahal, karena mahal itu menghasilkan tentu yang kualitas yang terbaik. Murah-murah beli ya. Karena apa? Itu Allah tayyib. Yuhibbul tayyibat. Allah itu maha baik, Allah itu jamil. Ya, mensukai sesuatu yang indah-indah, yang bagus-bagus. Dan yang keempat, yang terakhir adalah berbanyak istri. Istrinya dibatasi aja, Pak. Iya. Sampai dilapis. Hah? Sampai dilapis. Doain. Tok semua. Ya, lebih sabar lagi. Memperbanyak istri maksimalnya 4 buat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Baik, kemudian tadi selanjutnya salah satu wajibat ala kulli muslim adalah ghusl yaumil jum'ah wa siwak wa masjid. Ada 3 perkara wajib bagi seorang muslim itu ketika hari Jumat. Tadi hari Jumat. Ya, perkara wajib itu bukan perkara wajib yang kalau ditinggalkan itu berdosa, enggak. Ini bukan fardu ain, ini bukan fardu kifayah, tetapi sunnah muakkad yang sangat-sangat dianjurkan. Kalau hari Jumat itu adalah yang pertama, kalau ghusl itu mandi. Mau sholat Jumat mandi. Bagi dalam hadis yang lain itu, bagi punya istri maka mandi itu mandi besar, mandi junub. Itu pahalanya besar. Mandi. Jangan sampai Jumatan nggak mandi. Ya, nggak ada persunahnya. Mandi. Mandi basah tuh maksudnya. Mandi basah. Mandi basah. Mandi basah. Mandi. Sebelum sholat Jumat itu mandi
lebih besar, apalagi itu lebih besar, maksudnya menjunut, ya, habis perang fi sabilillah, itu pahalanya besar, begitu. Jadi Rasulullah umat siwak, kemudian memakai siwak, bawa siwak, ya, dan juga masuk itu memakai wangi-wangian, memakai harum-harum wangi. Itu sunnah bagi lelaki, tetapi tidak baik bagi perempuan ketika keluar rumah menuju masjid pakai harum-haruman yang bisa membuat orang lain itu tertarik. Itu kebalikannya. Kalau bagi laki-laki itu sunnah baik, tapi bagi perempuan ketika keluar dari rumahnya dengan keharuman-haruman kemudian membuat orang di sekitarnya jalan itu sampai sudah berlalu itu masih kecil wanginya, itu bahaya, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Membedakan. Paham di sini? Yaitu mengenai siwak. Hal yang sederhana, hal yang sepele, tapi ternyata besar manfaatnya kalau kita lakukan itu, karena ini adalah bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya dulu. Kalau lanjut ini tentang jadi keutamaan daripada azan, keutamaan daripada siwak. Sekarang keutamaan daripada kita mendengarkan azan atau daripada muadzin itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Man adzana lis-sholati sab'a sinin muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengumandangkan azan selama 7 tahun dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah catat bara'atan minan nar. Allah catat baginya untuk terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Azannya 7 tahun. Kalau pada waktu berapa tahun azannya di mana? Udah berapa tahun? Di sini udah 10 tahun ya? Kira lebih lah. Kurang lebih. Mau kastor udah 10 tahun. Muadzin apalagi Bang Jumali. Jumali memang udah puluhan tahun ya. Yang penting adalah ketika tahun dan sebagainya itu, ingat muadzin itu orang yang ada itu catat ya di dalam hatinya itu dia semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dan sebagainya itu kita tahu hal-hal yang demikian itu adalah bisa merusak daripada pahala keutamaan orang yang mengambil keutamaan daripada azan. Ada yang berwajib lain 10 tahun dan sebagainya. Maka dalam satu riwayat itu termasuk orang yang berwahadat sama Imam Malik itu, kalau setiap azan itu dikumandangkan, maka setiap kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sebagian orang itu yang memahami, yang mengetahui, dia akan mengucap kedua jempolnya, kemudian diusapkan di mana di antara alis dan mata. Jadi pelipis ya, kelopak mata ya, kelopak mata. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika ada kumandang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tersebut ini marhaban bi habibi qurrati aini Muhammad bin Abdillah. Maka orang yang melakukan hal seperti itu, maka dia tidak akan sakit mata dan tidak akan bermasalah matanya selama-lamanya. Itu bukan kata saya, kata riwayatnya. Kok bisa seperti itu? Riwayatnya gimana? Pernah tahu riwayat itu? Ya, ini riwayatnya gimana? Kita tahu asbabnya itu gimana? Ketika asyhadu anna Muhammadar, ketika Muhammadar Rasulullah itu kita kecil kuningnya, jempol kedua kita, maka katakan marhaban bi habibi qurrati aini Muhammad bin Abdillah. Marhaban, selamat datang bi habibi, kekasihku
maksudnya qurratu aini, maksudnya kekasih adalah Muhammad, qurratu aini, penyejuk mata. Siapa itu? Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Dulu diriwayatkan itu Nabiullah Adam, kakek moyangnya manusia itu, ketika itu diikuti oleh beberapa malaikat di belakang. Ya. Nabi Adam tahu ketika banyak malaikat itu mengikuti dari belakang, ternyata nur cahaya Nabi, nurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditaruh di tulang sumbi daripada Nabiullah Adam Alaihi Wasallam. Maka malaikat itu berkumpul di belakang ikuti Nabiullah Adam. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini malaikat ikutin saya? Kalau saya kita begitu, ya, kenapa ikutin saya? Kemana saya berlalu mengikuti dan sebagainya. Ternyata dikasih tahu Allah di surbinya Nabiullah Adam itu ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Adam kita dipindahkan daripada nurnya yang ada di surga itu, dipindahkan untuk di antara alis dan kedua matanya, berarti di kelopak mata. Ya, dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dipindahkan nurnya Nabi Muhammad, ternyata malaikat yang tadi di belakang itu pindah lagi ke depan. Pindah lagi ke depan, ya, melihatin Nabiullah Adam, melihatin terus, karena di situ ada nurnya Nabi Muhammad, dilihatin terus, merasa terganggu, risih, mungkin, akhirnya salat lagi, minta lagi sama Allah supaya dipindahkan daripada kelopak matanya itu, kemudian minta dipindahkan ke kukunya kedua jempol. Nah, ketika kedua jempol itu, Nabi Adam bisa melihat cahaya. Ketika di surga tidak bisa melihat, Nabi Adam tidak bisa menengok. Kemudian ketika di kelopak mata juga tidak tampak. Maka ketika di kukunya jempol ini nampak, kelihatan nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka begitu senangnya Nabi Adam, begitu senangnya ada nurnya Nabi Muhammad yang lahir nanti di akhir. Ya, karena Nabi Adam adalah Nabi Allah pertama, maka begitu senangnya melihat, maka dikejut. Ketika disebutkan nama, maka disebutkan. Itu asbab riwayat daripada kebanyakan orang itu ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka dikejut. Maka orang yang melakukan demikian, dia tidak akan sakit mata dan tidak akan punya masalah pada matanya selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pada keutamaan azan. Kalau kita lihat orang yang melakukan demikian supaya kita tahu sebabnya, oh ternyata demikian, ada keterangannya. Demikian dari man adzana isnata asrata sunnatan wajibat lahul jannah. Karena siapa yang mengumandangkan azan tadi 7 tahun, di 12 tahun, maka wajib baginya adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya barangkali hadis ini, maka yang terakhir hadis ketiga, "Lau ya'lamun nas ma fi nida wasfil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." ولا يعلمون في تنجيل نستبق إليه ولا يعلمون ما في الأسماء وصفه لتهما walau hawan. Yaitu jika manusia mengetahui apa yang ada keutamaan dalam panggilan azan dan saf pertama, maka ketika mereka itu tidak mendapatkan kecuali dengan memudinya, niscaya mereka akan mengambil ujian tersebut. Ya, artinya fastabiqul khairat, ketika azan berkumandang, maka berlomba-lomba untuk menjawab daripada panggilan azan. Maka Imam As-Suyuti itu mengatakan, ini bukan hadis, Imam As-Suyuti ya, Imam As-Suyuti mengatakan ini bukan hadis. Beliau mengatakan jika ada seorang yang ngobrol ketika azan dikumandangkan, maka matinya dia akan sulit disanding ini untuk mengucapkan kalimat yang baik. Ini bukan hadis ya. Imam As-Suyuti punya pendapat seperti itu.
Ya, ini bukan hadis ini. Pendapat, karena pendapat daripada kalam ulama. Ya, dia berlomba untuk menjawab azan, maka dia berlomba juga untuk mengambil shaf pertama di dalam sholat. Maka kalau dia tidak mendapatkan kecuali dengan mengundinya, maka dia ambil dia itu untuk bisa mendapatkan daripada shaf pertama di dalam sholat dan keutamaan menjawab azan. Paham? Insyaallah. Allah Ta'ala. Ya, kita break dulu. Nunggu Iklan. Ada yang lain kalau doanya, kalau kita kan doa adzan, maksudnya jawab adzan subuh ini yang kita belum hafal nih. Jawabannya bagaimana? Apa ya itu begitu juga? Bagaimana? Suka saya begitu juga kan? As-salatu khairun minan naum. Ada dua jawabannya. Yang pertama adalah mengikuti apa yang disampaikan muadzin. As-salatu khairun minan naum. Pendapat yang kedua adalah shadaqta wa barakta. Shadaqta wa barakta. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jangan dibalik, tidur itu lebih baik daripada salat. Itu lagi. Tapi jawabannya Jawabannya begitu juga. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Gini Jawabnya begitu. nggak Gak apa-apa. daripada menang. Iya. Jawabnya begitu. Kira-kira dalam masjid faqulu. Maka apabila muadzin itu memanggil, maka katakanlah, jawablah seperti apa di salat muadzin, seperti yang disampaikan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecuali pada dua itu, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka kalau tadi as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, atau yang kedua shadaqta wa barakta. Ya. Jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nanti setelah sholat kalau yang meninggal. Ya, selalu Iya. Tapi ada yang jawab insya Allah itu. Insya Allah tambahan. Itu biasanya ada yang jawab insya Allah itu pada kalimat hayya 'alal falah. Artinya marilah kita mendapatkan meraih kemenangan insya Allah. Itu jawabnya Syekh sesudahnya. Saya sebutin namanya. Pokoknya ini siapa saja. Ya. Itu setiap jawaban seperti itu. Ya, itu sah-sah aja, ya, tapi tidak dalam konteks sunnah, karena sunnahnya itu la haula wala quwwata illa billah. Kalau mau dilanjutin insya Allah, yang penting jawabnya ketika di awalnya itu la haula wala quwwata illa billah, insya Allah. Itu kan akhirnya kita meraih kemenangan, insya Allah, jika Allah menghendaki. Sah-sah aja. Tapi kalau hanya itu yang dijawabnya, tidak ada kalimat sebelumnya la haula wala quwwata illa billah, pendapat saya itu tidak sunnah, karena sunnahnya itu la haula wala quwwata illa billah. Kalau mau ditambahin silakan. Yang penting awalnya itu la haula, karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di Madinah. Ada. Ya, kalau saya disebutin namanya ya. Melanggar kode etik jurnalis. Simpen aja. Pernah ya. Kan saya tahu siapa. Saya suruh itu lagi. Mulai. Di Purwasana. Lanjutkan. Apa? Lagi. Ya, hal-hal yang sederhana yang terjadi pada keseharian kita. Karena kalau keseharian kita itu ada bagian di dalam ibadahnya itu kita mengikuti sunnahnya Nabi, maka ada pahala, ada tambahan, ada balasannya. Karena kita perlu
bukan hanya wajib yang kita kerjakan, tetapi sunnah. Maka kan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam Al-Quran itu menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah maka ikuti aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad sebagai uswah. Ada lagi? Ji, Ya. itu terkait penggunaan siwak tuh, Ji. Ya. Nah itu bagian-bagian mana aja di gigi yang harus terkena siwak, Ji? Ya. Cukup di depan atau sampai ke belakang? Ya. Yang utamanya adalah bagian depan. Maka kalau begitu sudah begitu sudah Nabi itu, makanya dalam perkara untuk mau sholat itu dia menggunakan siwak. Maka bagian mana? Bagian mana aja bagian depan. Maka begini ya, pakai kalau sudah. Ada yang begini ya apa? Cuma gitu ya. Iya. Rasanya susah. rasanya gimana? Rasanya Masalah kebersihannya gitu. ya. Masalah kebersihannya kalau dipakai Ya. berulang-ulang, Ya. apa susah lagi. Ya, maka siwak itu tidak merupakan najis. Ya, beda. Siwak itu, maka kalau kita membersihnya itu bagusnya ketika mau dipakai cuci dulu. Maka kalau sudah hancur bulu-bulunya itu, maka dipotong lagi, di jambak lagi. Oh, Dibersih. Dan bunter. kotoran yang disiwak itu dari gigi itu dikantongin itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat, bukan najis, ya, bukan najis, jangan salah. Terlalu berat. Nah, juga. saya tanya udah najis bukan? Bukan, Hah? bukan. Kalau udahnya, Kalau ngajinya kalau belum itu najis. kalau liur udah kesal juga. Cuma pakai aja gitu. Nih, ketika sholat, gak khusyuk ya, khusyuk ingat, ya kan sampai ya, maka apa tuh pelajarannya dahulu sudah sampai tersebut, masih ingat nggak? Kalau kita nggak khusyuk, mengganggu pikirannya dunia dan sebagainya, datang nih, makanya Meludah. jangan mentang-mentang samping ini sampai yang sebenarnya enggak, ya. Maka ketika muda, Jangan. ya, Becek banget. apakah membatalkan sholat? Tidak. Tidak. Ya, ada orang ragu-ragu di dalam sholatnya itu namanya was-was. Punya penyakit was-was itu gangguan itu. Sampai dalam ada seseorang yang dulunya nggak pernah keluar, sampai berapa kali nggak pernah keluar. Saya pernah nemuin, sampai udah puasa sampai belum kelar itu. Ternyata dia punya was-was, tapi dia nggak paham dia punya was-was. Kalau yang seperti itu tinggalin, dia harus yakin kan apa yang dilakukan. Seperti orang juga mau sholat, ya dulu tuh ada ya Allah batal. Imam udah mau ruku, dia baru Allah. Itu penyakit was-was. Penyakit, maka tinggalkan. Dia harus yakin dengan apa yang dia lakukan. Maka gangguan seperti di dalam sholat, maka buang ludah ke sebelah kiri. Kalau ada gangguan, maka dalam hadis lain, al-musawwu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Orang yang meludah di dalam masjid itu adalah sebuah kesalahan. Kafaratnya orang yang meludah adalah membersihin ludahnya sendiri. Al-musawwu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Orang yang meludah di dalam masjid, ya, nggak sengaja meludah, maka dia sebuah kesalahan, itu perbuatan.
Kalau dibiarkan dengan sengaja bisa menimbulkan dosa karena ini rumah Allah. Ya. Tetapi kalau tidak sengaja, maka kafarat bagi yang meludah itu adalah membersihkannya. Jangan panggil marwah, jangan panggil orang lain, ludah dia, maka bersihin sendiri. Maka kembali lagi, ludah itu tidak membatalkan sholat, ya Mas ya. Kecuali ludah tidak membatalkan sholat, dalam ludah tidak sholat, tapi ketika sholat itu Permen. Di luar sholat, air, terutama ini air, batal itu. Di luar sholat, jadi kita punya wudhu nih, Saya berdiri, bapak-bapak minum, batal itu enggak? Nah, batal wudhu, tapi lagi sholat, minum, batal apanya? Batal sholat. Kenapa orang kentut batal sholat, batal puasa, batal wudhu ini? Batal? Ya, ketika lagi sholat, lagi belum sholat, wudhunya itu batal nggak? Batal ya wudhu ya, lagi sholat. Dia harus wudhu. Lalu kenapa yang dibasuh itu mukanya? Bukan, mohon maaf, bukan duburnya. Yang lain anginnya itu muka apa? Duburnya. Dubur. Lalu kenapa ketika wudhu yang dibasuh itu mukanya, bukan duburnya? Ayo. Ada jawabannya ya, jangan saya terus. Ya, perlu sih. Itu kan jika dikeluarin gas. Iya gas. Gas itu kan emas, kering gitu. Jadi nggak membatalkan. Nggak batalkan. Wudhu. Apa itu? Itu banget. Kalau itu batalin dulu enggak? Nah, maksudnya kenapa yang nggak dicuci yang bubar itu? Jadi Kenapa ya? Kenapa itu membatalkan wudhu? Kenapa? Ketika wudhu itu yang dibasuh itu mukanya, bukan pantatnya, maaf ya, bukan tubuhnya yang keluar anginnya. Ini gara-gara gini nih, batal wudhu saya, apalagi sholatnya ke kamar mandi, apa digini? Enggak kan? Kita wudhu yang dibasuh Makhluk ini Hah? yang nuntut tubuhnya yang mau bukan dibagi ini bisa buka itu buka yang baju gimana? Ustaz, ini bisa juga Ya. untuk ya. Kalau untuk yang bau kan, Jangan beresin nih. kalau yang nggak bau itu mungkin yang ngeluarin nasi sakopiat. Tapi kalau yang bau itu mengeluarkan efek. Dalam arti gas itu kan Maksudnya dia tanya, yang ditanyakan apakah perlu dicuci apa? Sebelum mulut maksudnya. kalau kita lagi punya penyakit BAB antara keluar cepin dengan itu bisa rasain anget-angetnya. Kemarin kan saya sakit 2 hari BAB, lagi tidur harus keluar angin, cairan maka harus dicuci, dibersihin. Tapi kalau keluarnya angin, tapi tidak ada cairan, tidak perlu. Tapi kalau angin Yang bisa merasakan kita sendiri. Jangan tanya orang lain, pagi-pagi begitu. Jangan tanya sama Mas Selamat, begitu jangan. Kita rasain itu kita sendiri. Ini rasa-rasanya keluar angin doang, tapi ada lengket-lengket. Kita tahu sendiri, kalau belum bersama takut. Ini maksudnya lainnya. Jadi gas itu bau. ganggu orang sholat. Ya saya tahu ya, tetapi kalau tidak ada keluar cairannya, dan kita yakini tidak ada keluar cairannya, maka tidak perlu untuk membasuh. Tapi kalau walaupun tahu tetapi tidak mengeluarkan cairan, itu kan yang dipermasalahkan ada keluarnya cairan. Kalau soal bau itu, soal bagaimana dia punya penyakit di perutnya itu, ya, bukan soal lainnya. Tapi kalau yang dikeluarkan dari itu, walaupun dia tidak mau, tapi
kalau orang punya penyakit BAB itu walaupun nggak bau ya, nggak kecap, tapi langsung keluar itu cairan. Nah itu harus dibasuh, dibersihin, gitu ya. Tapi kalau yang keluar itu kita yakini hanya uapnya saja, ini apa namanya uapnya tidak ada cairan, ya. Dan kita tahu hal yang demikian. Kalau penasaran kamar mandi tengok sendiri pegang. Itu kan bukan hal yang baru, lengket enggak benar. Maksudnya menurut tapi tidak merasai